Shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang saya hormati. Senang sekali bisa berjumpa lagi di Spirit Community, di mana kami ingin melihat suatu komunitas yang haus akan firman dan roh dan merubah kehidupan. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengambil beberapa saat untuk menyampaikan suatu kebenaran yang saya percaya bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menguatkan hati setiap kami, yaitu saya ingin berbicara mengenai harga diri kita. Harga diri kita. Bagaimana kita memandang diri sendiri? Bagaimana kita memandang diri sendiri? Nah, kita tahu bahwa harga diri adalah nilai yang kita sendiri letakkan atas diri kita. Dan harga diri ini mempengaruhi image kita. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Mempengaruhi pikiran kita. Mempengaruhi perkataan bahkan tingkah laku kita. Bagaimana orang-orang Kristen, anak-anak Allah seharusnya memandang diri kita sendiri? Banyak orang yang tidak bisa menerima diri sendiri secara seutuhnya. Mereka tidak puas dengan diri mereka sendiri. Bahkan ada di antara anak-anak Allah yang tidak suka dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa berharga di mata mereka sendiri. Orang-orang di dunia menilai diri mereka sendiri dari apa yang mereka miliki di dunia ini. Misalnya kalau mereka memiliki uang yang cukup, mereka punya posisi yang tinggi di suatu perusahaan, kalau mereka berpendidikan, kalau mereka memiliki kepribadian yang menarik atau rupa yang menarik, mereka merasa berharga di mata mereka sendiri. Maka dari itu, orang-orang di dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan lebih banyak ini dan itu. Posisi yang lebih tinggi, uang yang lebih banyak, mencoba untuk menjadi lebih menarik dalam penampilan, dalam kepribadian, lebih berpendidikan, semata-mata untuk mengangkat harga diri mereka. Saudara, kalau kita menilai diri kita sendiri dengan menggunakan kacamata dunia, inilah yang akan terjadi. Anak-anak Allah yang mengejar kebendaan, mengejar sesuatu di bumi ini demi untuk supaya mereka mengangkat harga diri mereka di mata mereka sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu bahwa Allah sudah menempatkan nilai atas setiap kita? Bahkan saya katakan nilai yang Dia tempatkan atas kita itu konsisten. Tidak pernah berubah. Haleluya. Tidak tergantung dari apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Tidak tergantung dari apa yang kita alami dan apa yang tidak kita alami. Allah telah menempatkan nilai atas diri kita yang konsisten. Saudara, hari ini saya ingin saudara mengajak untuk melihat diri saudara sendiri dengan menggunakan kacamata Bapa. Bagaimana Bapa melihat kita, anak-anaknya. Haleluya. Amin. Saya ingin membagikan 4 hal yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Bagaimana
kita ini selalu berharga di mata Allah. 4 hal yang memberitahukan kepada kita bahwa kita ini bernilai tinggi di mata. Yang pertama adalah ini. Kenapa kita orang-orang Kristen harus tahu dan harus yakin bahwa kita ini berharga di mata Allah? Yang pertama adalah ini. Karena harga yang telah dibayar untuk menebus kita. Harga yang telah dibayar untuk menebus kita. Sekarang mari kita buka 1 Petrus pasal pertama. 1 Petrus pasal pertama, kita akan lihat ayat 18 dan 19. Konsep mengenai penebusan ini seringkali kita dengarkan. Dari gereja, dari persekutuan, tetapi kadang-kadang kita kurang bisa mengerti apa artinya kalau saya mengatakan saya telah ditebus oleh darah Kristus. Apa artinya itu? Apa konotasinya? Nah, perhatikan di sini Petrus berbicara kepada orang-orang Kristen di 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19. Nah, Petrus mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, statement itu penting sekali. Nanti saya terangkan di sana. Melainkan dengan apa? Dengan ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal. Haleluya. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Dengan jelas kita membaca di sini bahwa kita semua telah ditebus dari kehidupan kita yang lama, bukan dengan barang yang fana, bahkan bukan dengan permata, emas atau perak, melainkan dengan darah. Nah, perhatikan, yang mahal. Haleluya. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan saudara kata ditebus di sana. Sebab kamu tahu kamu telah ditebus. Nah, kata ditebus di sini yang digunakan oleh Petrus mengandung arti dibebaskan dengan membayar suatu harga. Haleluya. Dibebaskan dengan membayar suatu harga. Nah, kata ditebus di sini memiliki arti yang spesial bagi orang-orang di zaman itu, abad yang pertama. Pada saat itu, pemerintahan Roma memerintah. Dan kita membaca dari sejarah bahwa terdapat 60 juta budak yang dijual belikan di pasar. Jadi di pasar bukan hanya mereka menjual beli makanan, minuman, dan apa yang mereka perlukan untuk hidup, tapi mereka juga menjual dan membeli budak di pasar. Dan seorang budak bisa membeli kebebasannya dengan 2 cara. Yang pertama, dengan cara mengumpulkan uang yang cukup. Kalau dia punya uang yang cukup, dia bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. Yang kedua, seorang budak bisa mendapatkan kebebasannya kalau ada seseorang yang bersedia membayar suatu harga untuk membebaskan budak itu. Dengan kata lain, seorang budak dapat dibebaskan pada zaman itu dengan uang. Tetapi tidak ada uang di dunia yang cukup, haleluya, untuk membebaskan orang berdosa dari belenggu
dosa. Kecuali darah yang mahal. Kecuali darah Kristus. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara di sini. Tolong camkan di sini. Petrus mengatakan kita semua telah ditebus, dibebaskan, atau dibeli dari pasar perbudakan dosa, bukan dengan permata, barang-barang yang mahal, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, tolong dengarkan di sini. Nilai suatu benda ditentukan oleh si pembeli. Betul apa tidak? Misalnya, kalau saya melihat sebuah baju ya, atau celana, apapun, dan baju itu berharga 25.000 misalnya. Dan saya bersedia membayar 25.000 untuk membeli baju itu supaya baju itu menjadi milik saya. Apa artinya? Itu berarti saya menganggap bahwa nilai baju itu benar-benar 25.000 rupiah. Betul apa tidak? Atau misalnya kalau saudara melihat baju yang lain, 150.000 harganya. Dan saudara bersedia mengeluarkan uang dari dompet saudara sebanyak 150.000 untuk mendapatkan baju itu menjadi milik saudara. Apa artinya? Itu artinya saudara menganggap nilai baju itu benar-benar 150.000. Jadi nilai suatu benda ditentukan oleh si pembeli. Saya mau katakan ini kepada saudara. Nilai saudara dan saya juga ditentukan oleh si pembeli. Haleluya. Amin. Sudah bahkan ditentukan oleh si pembeli. Pada suatu saat Yesus melihat, menemukan kita di pasar perbudakan dosa. Dan Tuhan bersedia membebaskan kita dengan membayar bukan 1 juta rupiah. Dengan membayar bukan 1 M. Tetapi dengan darahnya sendiri, haleluya. Itu artinya Yesus menganggap bahwa nilai saya dan nilai saudara itu sama dengan nilai darahnya. Maka dari itu orang Kristen tidak boleh membenci dirinya sendiri. Amin. Kenapa? Karena kita semuanya sudah sangat berharga di mata Allah. Tuhan menganggap kita bahwa nilai kita itu sama dengan nilai darahnya sendiri. Berapakah nilai kita di mata kita? Jawabannya adalah lihat apa yang Tuhan berikan untuk membeli kita. Haleluya. Dia telah memberikan darahnya sendiri. Saudara dan saya berharga di mata Allah. Dan seharusnya berharga di mata kita sendiri. Karena Tuhan Yesus telah membayar harga yang mahal. Darahnya sendiri untuk membeli kita dari perbudakan dosa. Nilai kita sudah ditentukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama kita harus menyadari kenapa kita ini harus bisa menerima diri kita sendiri karena kita menyadari Dia menganggap kita bernilai.
Dia menganggap kita berharga di matanya. Bahkan sama harganya dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama, kita harus mengerti harga yang telah dibayar untuk menebus kita. Saudara, saya sedang berbicara kepada saudara mengenai bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri. Orang-orang Kristen tidak boleh minder. Tidak boleh. Karena kita harus tahu siapakah kita di dalam Kristus. Yang pertama kita tahu bahwa Yesus sendiri telah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Kita senilai sama dengan darahnya. Yang kedua, bukan hanya kita harus tahu kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, tapi kita harus tahu bahwa dalam kehidupan setiap kita ada rencananya yang indah. Kita semua adalah pembawa rencana ilahi. Haleluya. Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dilahirkan dengan tangan kosong. Nah, secara jasmani jelas kita dilahirkan telanjang. Betul apa tidak? Tetapi di mata Allah pada saat kita diizinkan untuk dilahirkan, pada saat itu juga di tangan kita seakan-akan ada rencana ilahi yang harus kita genapi. Mari sekarang kita buka satu ayat yang tidak asing bagi kita semua. Di Yeremia pasal 29, ayat yang ke-11. Yeremia 29, ayat yang ke-11. Di sini Tuhan berbicara kepada Yehuda, dan dia mengatakan di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, di rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tidak ada satu orang pun yang dilahirkan tanpa memiliki rencana dari Allah. Setiap manusia memiliki rencana yang indah dari Allah. Allah menantikan partisipasi kita. Haleluya. Supaya rencananya dalam kehidupan kita digenapi. Haleluya. Kita ada di dunia bukan hanya untuk memenuhi dunia. Ini penting sekali, saudara. Saudara dan saya hidup di sini bukan hanya supaya dunia ini penuh dengan kita. Tidak. Kita ada di sini karena, haleluya, ada rencana Allah dalam kehidupan kita yang harus kita laksanakan, haleluya, selagi kita hidup, haleluya. Amin. Jadi kita tidak hanya sekadar hidup, kita di sini untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, saya akan berikan satu contoh kepada saudara di sini. Dari kehidupan Saulus yang akan menjadi Paulus. Nah, sekarang mari kita buka Kisah pasal 7 ayat 58.
Kisah pasal 7 ayat 58. Nah, ini untuk pertama kalinya dalam Alkitab Saulus diperkenalkan kepada kita. Di sini kita bisa melihat latar belakang Saulus ini yang akhirnya menjadi Rasul Paulus ya. Perhatikan Kisah 7 ayat 58 mengenai pembunuhan Stefanus, martir gereja pertama. Ayat ini mengatakan mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang namanya Saulus. Setelah itu kita membaca di Kisah 8 ayat yang pertama, firman Allah mengatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, di sini kita melihat sedikit latar belakang Saulus. Dia adalah seorang Farisi yang fanatik. Alkitab mengatakan pada saat Stefanus mau dirajam oleh orang-orang agamawi ini, saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang namanya Saulus. Nah, kita tahu dari membaca hukum Taurat, hukum Musa, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang pertama yang harus melempar batu itu. Dan mereka meletakkan jubah mereka di depan kaki Saulus. Nah, di sini kita melihat bahwa Saulus turut berpartisipasi secara tidak langsung dalam pembunuhan Stefanus. Bahkan kita melihat di Kisah 8 ayat yang pertama bahwa Saulus ini setuju Stefanus mati dibunuh. Sekarang mari kita lompat ke Kisah pasal 9. Kisah pasal 9 ayat 1 dan 2. Firman Allah mengatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, perhatikan di sini. Sekarang kita melihat Saulus ini berpartisipasi langsung dalam pembunuhan dan penganiayaan orang-orang percaya. Nah, kalau kita melihat kehidupannya sampai saat ini, kita tidak akan berpikir orang ini berharga di mata Allah. Orang ini pasti mempunyai rencana yang indah dari Tuhan mengenai kehidupannya. Bahkan mungkin kita akan mengatakan orang ini adalah calon terkuat ya untuk masuk neraka. Karena orang ini orang yang jahat sekali. Betul apa tidak? Nah, perhatikan ayat yang ke-10 sampai 15. Nah, kita tahu ceritanya. Saulus akhirnya bertemu dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Dia mengalami kelahiran baru. Nah, perhatikan ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Pasal 9 ayat 10 dan 11. Dan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, ia sedang berdoa.
Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, perhatikan tanggapan Ananias di sini. Tanggapan Ananias sama seperti tanggapan kebanyakan orang, ya. Dia mengatakan, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Jadi Ananias mengatakan, Tuhan, nggak salah, orang ini jahat sekali. Bahkan orang ini telah mendapat otoritas dari majelis agama untuk datang ke tempat ini menangkap orang-orang Kristen. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan tentang Saulus. Ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ananias mengatakan, Tuhan, orang ini orang jahat. Dia datang ke sini untuk menangkap orang-orang kudus. Tapi Tuhan mengatakan, orang ini adalah alat pilihanku. Haleluya. Amin. Saya mau tanya kepada saudara, kapan Tuhan menentukan Saulus untuk menjadi alat pilihannya? Saudara mau tahu jawaban Paulus sendiri? Kalau kita membaca di Galatia pasal pertama, ayat 15 sampai 16, Paulus mengatakan bahwa aku telah dipilih oleh Allah sejak kandungan ibuku. Haleluya. Artinya, Saulus ini yang akan menjadi Paulus dipilih oleh Allah sebelum ia menjadi Kristen. Amin. Bahkan sebelum ia dilahirkan. Kita lihat di sini. Setiap kita datang ke dunia membawa rencana ilahi. Dan rencana itu harus digenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara dan saya istimewa di mata Allah karena saudara dan saya diperuntukkan untuk memenuhi rencananya di bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak berguna di mata Allah. Kita semuanya diperuntukkan untuk melakukan atau memenuhi rencana ilahi. Jadi kalau saudara melihat diri saudara di kaca hari ini, saudara harus melihat bahwa saudara, adalah pembawa rencana ilahi. Amin. Istimewa di hadapan Allah. Karena kita bukan hanya eksis begitu saja. Tidak, saudara. Kita eksis karena ada tujuan dari surga. Supaya rencana yang Dia telah tempatkan dalam kehidupan kita masing-masing digenapi, haleluya. Dalam dan melalui kehidupan kita. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bisa menerima diri sendiri? Yang pertama, harga yang begitu mahal.
telah dibayar untuk membeli kita dari pasar perbudakan dosa. Darah yang mahal, darah Kristus, telah membeli setiap kita, haleluya. Tidak ada di antara kita yang murah. Setiap kita mahal di hadapan Allah. Dan kita harus memandangnya dengan cara yang sama. Kita mahal. Amin. Karena kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Yang kedua, kita harus tahu dalam kehidupan kita masing-masing ada rencana ilahi. Kita bukan bejana yang kosong. Kita dilahirkan membawa rencana itu, dan rencana itu harus digenapi dalam dan melalui kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa kita harus bisa menerima diri sendiri? Ini alasan yang ketiga. Karena ada kesanggupan Allah di dalam kehidupan kita. Karena ada kesanggupan Allah dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus pasal 6. Mari kita membuka pasal itu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus mengenai siapa yang mendiami mereka sebagai orang-orang percaya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Nah, perhatikan, Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen di sini, dan dia mengatakan, atau tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Nah, kadang-kadang orang Kristen tidak tahu akan hal ini, atau mungkin kurang sadar akan kebenaran ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Apakah kita sadar akan hadirat Roh Kudus di dalam tubuh kita? Saya tanyakan itu lagi. Apakah kita sadar akan hadirat Roh Kudus di dalam tubuh kita? Allah Roh Kudus sebenarnya berumah di dalam tubuh kita. Amen. Dan maka dari itu Yohanes bisa mengatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, kalau kita melihat konteksnya di sana, Yohanes berbicara tentang nabi-nabi palsu, roh antikristus yang sudah ada di dunia, roh-roh jahat. Dan Yohanes memberikan kepada mereka suatu kebenaran. Dan dia mengatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Amin. Roh yang ada di dalam kamu. Itu yang ditekankan oleh Yohanes di sana. Lebih besar dari roh yang ada di dunia. Amin. Di sana kita melihat bahwa kita sebagai anak-anak Allah telah menerima suatu kesanggupan yang baru. Kemampuan yang baru. Yaitu Allah Roh Kudus sendiri berumah di dalam tubuh kita. Haleluya. Berumah di dalam tubuh saudara. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan. Tidak pernah sendirian.
Allah Roh Kudus berumah dalam tubuh orang Kristen. Dan Yohanes menekankan bahwa dia lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Dia lebih besar daripada iblis. Dia lebih besar dari sakit penyakit. Dia lebih besar dari segala macam kesukaran, problema yang kita hadapi. Dia lebih besar dari segala hal yang mustahil di alam semesta ini. Adakah yang dapat menandingi dia? Siapakah yang dapat menandingi dia? Jelas jawabannya adalah tidak ada. Dia adalah kesanggupan kita. Amin. Dia adalah kesanggupan kita. Haleluya. Kita. Kesanggupan kita. Allah Roh Kudus adalah kesanggupan kita. Nah, kita tahu ada satu ayat yang biasanya kita kutip ya di Filipi 4:13. Paulus mengatakan kepada gereja di Filipi bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi kalau kita melihat konteksnya di sana, kita bisa mengerti mengapa Paulus mengatakan itu. Kalau kita melihat misalnya dari ayat yang ke-11 dan 12, kita mengerti Paulus mengatakan seperti ini. Aku bisa mengalami kelebihan dalam kehidupanku, aku bisa mengalami kekurangan. Apapun yang aku hadapi dalam kehidupanku ini, segala perkara dapat aku tanggung karena Dia yang memberi kemampuan, kesanggupan itu, kekuatan itu kepadaku. Amin. Haleluya. Apapun yang kita lalui, Dia bersama kita. Dan kita bisa mengatakan apa yang Paulus katakan, segala perkara dapat aku tanggung. Bukan karena dia kuat ya. Bukan karena dia hebat, karena Dia yang memberi kekuatan itu kepada Paulus. Saudara, karena kita adalah anak-anak Allah, Roh Kudus telah menjadi kesanggupan kita. Ada suatu cerita dalam Perjanjian Lama yang menarik sekali. Pada saat Musa diutus untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Salah satu pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada Musa adalah nih, Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang kamu miliki? Dan Musa adalah gembala pada waktu itu, jelas dia mengatakan tongkat Tuhan. Tongkat biasa. Kalau kita membaca ceritanya, kita tahu bahwa Tuhan memakai tongkat yang biasa itu untuk menjadi alat mujizat. Saudara bersama saya di sini? Amin. Apa yang kita pelajari di sini? Allah memakai tongkat Musa untuk melakukan perkara yang luar biasa di tanah Mesir. Tidak ada yang luar biasa mengenai tongkat itu, tongkat biasa. Tetapi lain, Musa disertai kuasa ilahi. Amin. Tongkat yang biasa menjadi alat mujizat. Mengadakan tanda-tanda ajaib di tanah Mesir. Apa yang kita pelajari di sini? Yang biasa dalam kehidupan kita bisa dipakai oleh Allah untuk melakukan hal yang luar biasa. Amin. Amin. Jangan pandang rendah dirimu. Kadang-kadang kita cepat memandang rendah diri kita.
Aku nggak bisa, ini biasa. Iya jelas kita manusia biasa. Itu aja kok repot, ini kenyataan. Tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Ya, jadi jangan melihat biasanya. Lihat Allah yang luar biasa, mendiami kehidupan kita, menyertai langkah-langkah kita. Haleluya. Jadi satu alasan mengapa kita harus bisa menerima diri kita sendiri, karena kita semua sudah menerima kesanggupan yang baru di dalam kehidupan kita. Allah Roh Kudus telah berumah dalam tubuh kita, menyertai kita, memampukan kita melakukan kehendak Allah. Amin. Jadi tidak boleh kita mengatakan dan selalu memandang diri kita, aku tidak mampu, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Ya dalam diri kita nggak bisa. Dan bersama dengan Tuhan kita bisa, haleluya. Amin. Bersama dengan Dia kita bisa. Yang keempat, saya berbicara mengenai bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri. Orang Kristen tidak boleh memandang rendah diri mereka sendiri. Harus bisa mensyukuri diri mereka sendiri. Bukan karena mereka hebat, tetapi karena yang pertama, harga yang mahal yang telah dibayar untuk menebus kita. Kita spesial di matanya. Telah dibeli dari dosa dengan darah yang mahal. Kita adalah anak-anak yang mahal. Istimewa di hadapan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, bukan hanya harga yang mahal telah harga yang besar telah dibayar untuk membeli kita dari dosa, tapi kita juga harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita ada rencananya yang indah. Kita adalah bejana-bejana yang membawa rencana Allah. Yang ketiga, ada kesanggupannya dalam kehidupan kita. Kita bisa. Sebelum kita mengatakan tidak bisa, katakan aku bisa. Bersama dengan Roh Kudus, aku bisa. Iya, aku bisa. Ya, jangan terlalu cepat mengatakan aku nggak bisa. Aku bisa bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia. Yang keempat, apalagi yang harus kita mengerti untuk bisa menerima diri kita sendiri? Kita memiliki pengaruh. Kita memiliki pengaruh. Di Yohanes 17 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan bagi saudara di sana. Yohanes 17 ayat 14 dan 15. Yesus berdoa buat murid-muridnya sebelum dia menuju ke kayu salib. Nah, tolong perhatikan doanya mengenai murid-muridnya di sini, ayat 14 dan 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Perhatikan ayat 15. Aku tidak meminta, Yesus berdoa kepada Bapaknya di sini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, perhatikan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mengapa Yesus minta Bapaknya mengambil murid-muridnya dari dunia? Nah, jawabannya simpel sekali, saudara. Karena murid-muridnya bisa mempengaruhi dunia untuk Kristus. Amin. Karena murid-muridnya bisa mempengaruhi dunia untuk Kristus. Kita diizinkan hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Amin. Kita semua
diizinkan hidup di dunia ini karena kita punya tugas untuk mempengaruhi orang lain bagi Tuhan. Di Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 kita tahu ayat-ayat ini. Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Dan setelah itu ayat 14 dia mengatakan, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Artinya kita mengasinkan yang tawar, kita menerangi yang gelap. Haleluya. Amin. Kita sebagai garam dan terang bisa mempengaruhi dunia kita. Garam dan terang melambangkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita bisa menemukan banyak contoh. Misalnya di 1 Petrus pasal yang ketiga. Saudara nggak usah buka di sana. Ayat 1 dan 2, Petrus mengingatkan bahwa istri-istri meskipun suaminya belum kenal Tuhan, nggak apa-apa. Tapi istri-istrinya harus berkelakuan saleh di hadapan suami-suaminya. Karena dengan berkelakuan saleh itu dia bisa memenangkan suaminya bagi Tuhan. Amin. Amin. Artinya apa? Orang percaya punya pengaruh kepada orang-orang Kristen di Korintus. Di 2 Korintus pasal 9 ayat yang kedua. Paulus mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Korintus karena mereka terkenal, mereka suka memberi kepada pekerjaan Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu mendorong orang Kristen lainnya untuk turut serta. Kita bisa mempengaruhi yang lain. Pernahkah saudara berpikir, mengapa saudara dilahirkan di keluarga saudara? Mengapa saya gabung dengan perusahaan itu? Mengapa saya ada misalnya di Surabaya, di Jakarta, di komunitas saya? Mengapa saya ada di gereja ini? Jawabannya adalah ini, karena Allah ingin memakai saudara untuk mempengaruhi. Amin. Bukan hadir. Tok. Mempengaruhi. Banyak orang bagi Tuhan. Apa yang kita pelajari hari ini? Mari kita melihat diri kita sama seperti Allah melihat diri kita. Amin. Jangan pandang rendah dirimu. Lihatlah dirimu sebagai anak yang mahal, yang istimewa di hadapan Bapa. Dibeli oleh darah yang mahal, darah Kristus anaknya yang tunggal. Lihatlah dirimu sebagai pembawa rencana ilahi. Amin. Oh ya, rencana ilahi yang hanya bisa digenapi oleh saudara sendiri. Lihatlah dirimu memiliki kesanggupan dari Allah Roh Kudus yang mendiami engkau. Engkau tidak pernah beraktivitas sendiri, berjalan sendiri. Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Lihatlah dirimu sebagai pengaruh terhadap orang lain. Amin.